Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dokter, Bu Dokter. Halo, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Tahun di Inggris kebetulan dari 4.000 bayi lahir, uh, 1.805 bayi ya diikuti 6 tahun. Ini data dari Inggris tahun 2012. Ya, ini kita lihat ternyata dari 2 minggu ya dan seterusnya itu 100% menunjukkan tanda kehidupan. Dari lahirnya bernapas, bergerak dan seterusnya, itu jantungnya ada. Namun
Berbicara, sedang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dokter, Pak Dokter. Halo. Siang. Ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ini kita sudah berjalan waktu ya dari pukul 13, sekarang 13.15. Ya, kita mulai saja bahwa pertemuan kita kali ini sebenarnya ingin mereview apa yang sudah pernah kita lakukan, dan juga ada beberapa pertanyaan ke perusahaan kami, dan sudah kita pilih apa yang harus kita bahas di hari ini. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, ini kita akan membahas tentang apa, setup sesuai dengan beberapa pertanyaan dan keinginan dari beberapa customer yang menggunakan USG APF 5020. Ya, yang pertama tentang setup, ingin minta dijelaskan tentang setup apa aja yang bisa kita setup. Terus tetap ada beberapa pertanyaan tentang mengukur bayi kembar atau gemeli. Terus yang ketiga nih permintaan perekaman video, karena katanya banyak pasien yang memang minta diberikan bukan hanya gambar tapi seperti rekaman video. Yang keempat adalah grafik yang memudahkan nanti kepada kita untuk mengetahui perkembangan dari berat janin atau usia janin. Nah, 4 tema ini akan kita bahas dan akan kita praktekkan. Jadi sekarang lebih banyak ke praktek. Tapi sebelumnya saya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa di alat kita, ya, di alat kita ini ada LED indikator, letaknya itu di sebelah kanan. LED indikator itu letaknya di sebelah kanan.
itu ada 1, 2, dan 3 dari atas ke bawah, ya, atau dari bawah ke atas. Nah, yang paling kiri ini kalau baterai sedang diisi, artinya power supply ini tersambung ke alat kita dan ke sumber listrik PLN. Pada saat kita sambungkan adaptor, itu akan nyala 2 seperti ini, paling bawah dan yang tengah. Itu menandakan baterai sedang diisi. Warnanya orange, baterainya berarti belum penuh. Nanti kalau baterainya penuh atau full terisi, dia akan pindah. Jadi yang tengah akan mati, pindah ke atas. Jadi 2 indikator lampu yang nyala, yang bawah dan yang paling atas. Nah, sedangkan yang paling kanan ini, yang paling kanan adalah pada saat kita menggunakan baterai untuk menjalankan USG kita. Jadi kita tidak menggunakan listrik lagi, tapi kita 100% menggunakan internal baterai. Indikatornya akan nyala 1, yang di tengah saja. Ya, di sini menghidupkan alat. Selalu kita terus-menerus kita ingatkan bahwa ditekan jangan terlalu lama, ya paling 1 atau 2 detik saja. Nah, selanjutnya, mohon maaf ini kita buat ini aja. Ya, probe atau exam, ya probe atau exam, ya kita tekan ini probe atau exam untuk memilih probe yang digunakan seandainya terinstall lebih dari 1. Terus jenis eksaminasi pemeriksaan yang kita pilih juga tetap kita tekan yang ini, tombol yang ini. Nah, untuk obstetrik, sekali lagi untuk obstetrik itu kita usually atau biasanya hanya memilih 1T, 2 atau 3T. Kecuali nanti kalau pada saat bayi kembar, kita pindah ke multigas. Nah, di sini ada apa namanya input data pasien. Pastikan setiap kali kita melakukan eksaminasi itu selalu menginput data pasien supaya tidak tertukar antara pasien yang satu dengan yang lain atau antara pasien yang setelah diperiksa dengan pasien berikutnya. Jadi kalau kita mau ke pasien berikutnya, tekan tombol New ID, ya baru tekan ID, isi data pasiennya. Oke, setelah isi data pasien, ya untuk obstetrik pastikan LMP atau HPHT itu diisi supaya nanti kita bisa membandingkan hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Ya, contoh ini seperti ini kita isi. Setelah itu kita save dan exit. Nah, selanjutnya kita kembali ke pembahasan kita hari ini bahwa kita akan membahas seputar setup tentang pengukuran bayi kembar, perekaman video dan melihat grafik. Ya. Ya, di sini bisa dilihat, sebentar saya kecil dulu ini. Oke. Ya, ini adalah tampilan USG kita, layarnya dan
panel kontrol atau tombol-tombol untuk menjalankan USG kita ini. Ya, untuk kita membahas tema yang pertama adalah tentang setup. Tombol setup tuh ada di sebelah kanan spacebar. Ya, ada tombol dengan tulisan setup, kita tekan. Nah, di setup ini banyak yang bisa kita lakukan. Nah, sebagian besar pertanyaannya adalah tentang merubah pengukuran. Apa yang kita pilih? Di sini ada sebelah kanan atas ada measurement setup. Measurement setup ini kita pilih, kita tekan enter. Ya, di sini yang banyak dipertanyakan tentang bagaimana mengukur detak jantung janin. Mengukur detak jantung janin itu kita pakai power Doppler atau pakai EMOT, dan pengukurannya mau 1 cycle atau 2 cycle itu pilihnya di sini. Sini ada beat cycle, pilihnya adalah 2 atau 1. Kalau 2 berarti 2 puncak dan 2 lembah. Tapi kalau kita pilih 1 berarti hanya 1 puncak, dari puncak ke puncak. Ya, di sini bagaimana kebiasaan Bu Dokter dan Pak Dokter saja lebih terbiasa mengukur dengan 1 puncak, 1 cycle, maksudnya dari puncak ke puncak, atau 2 cycle. Ya. Terus di sini ada kita mau merubah apa lagi? Merubah fetal age formula. Fetal age formula ini kita pilih. Ya. Di sini kanan bawah ada IFW. IFW itu taksiran berat janin. Taksiran berat janin kita ini hanya bisa dibaca apabila kita mengukur AC, FL, dan BPD. Nah, untuk merubahnya, kita klik aja tanda panah ini. Kita klik tanda panah. Nah, kita pilih yang mana nih? Nah, kalau kita pilih yang CPAP, jadi hanya AC dan BPD saja. Ya, jadi tanpa mengukur FL, Pak Dokter dan Bu Dokter sudah bisa mendapat taksiran berat janin atau IFW. Setelah itu kita save. Kita save, back. Oke. Exit. Ya, itu salah satu setup bagaimana kita akan merubah sistem pengukuran kita. Tadi yang kita rubah adalah cara mengukur detak jantung janin dan mengetahui taksiran berat janin. Coba kita buktikan. Kita pilih dulu proof exam. Kita pilih misalnya 23T, ya. Kita pilih 23T. Lanjut, kita misalnya di sini freeze. Kita lakukan measurement. Kita BPD pilih. BPD misalnya. Ini, ya. Terus kita enter. Save. Sekarang kita ukur AC. Nah, kita hanya mengukur BPD dan AC saja, kita sudah bisa mendapatkan taksiran berat janin atau IFW. Jadi kita belum mengukur FL, kita sudah bisa mendapat taksiran berat janin. Kenapa? Karena tadi sudah kita rubah protokol pengukurannya menjadi sifat dari headlock. Di mana sifat protokol ini dia hanya butuh data pengukuran BPD dan pengukuran AC. Nah, sekarang kalau kita mau mengukur
detak jantung janin. Ya, kita misalkan saja. Ya. Chris. Nah, karena tadi pilihannya adalah satu cycle, ya, pada saat kita mau mengukur fetal heart rate di sini, kita ukur satu cycle berarti dari peak to peak aja, dari peak to peak dengan mengukur puncak yang sejenis. Ya. Sip. Ya, ini permisalan saja, ini bukan jantung, tapi adalah puls dari gerakan tangan saya. Ya, jadi seperti itu. Kita sudah merubah setup untuk takaran berat janin dan detak jantung janin. Oke. Nah, selanjutnya di setup ada apa lagi? Kita tekan setup lagi, sekali lagi setup. Apa yang mau kita rubah lagi sekarang? Ya, kita akan merubah sama masih di pengukuran measurement setup. Tekan measurement setup. Di sini kita pilih advance. Ya, kita pilih advance. Ya. Yang akan kita pilih adalah parameter yang sering kita gunakan, yang tidak pernah kita gunakan kita uncheck saja. Contoh, ini kita di fetal general, ya, fetal general, ini kan ada banyak, ya. Kalau kita pilih semuanya, ini di fetal general, ya, terus kita save, kita exit, oke, ya, exit. Nah, pada saat kita mau melakukan pengukuran, measurement, banyak sekali tuh. Ada BPD, HC, AC, FL, THD, OFD, dan lain sebagainya. Nah, kita yang biasa kita gunakan untuk pengukuran apa aja nih? Misalnya BPD, AC, dan FL. Udah 3 ini aja. Atau kalau mau ditambah misalnya fetal kidney, tambah. Atau untuk sementara di puskesmas, Bapak dokter dan Bu dokter hanya BPD, AC, dan FL saja. Yuk kita hilangkan yang lainnya. Bukan kita hilangkan, kita uncheck saja. Caranya gimana tadi? Setup, measurement, advance, ya, di fetal general, tanda tambahnya kita klik. Ya, jadi BPD saja, HC nggak perlu, kita uncheck. AC perlu, FL perlu, THD tidak perlu, OFD tidak perlu, semuanya tidak perlu nih. Save. Oke. Exit. Oke. Exit. Nah, setelah kita uncheck sebagian besar dari parameter-parameter pengukuran tadi, begitu kita pilih measurement atau pengukuran, dia hanya 3, BPD, AC, dan FL. Gimana Bu Dokter, Pak Dokter? Ingin disetting seperti ini, alatnya di tempatnya Bu Dokter dan Pak Dokter? Sehingga kita fokus di BPD, AC, dan FL saja.
Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita mau mengukur pasien dengan apa namanya gemeli atau pasien dengan bayi kembar. Nah, kita pada saat kita perlu melakukan scanning akan kita lihat nih, loh, kok ada BPD-nya ada 2, oh kok ada jantungnya ada 2, ya. Itu kita pastikan bahwa pasien benar-benar sudah terlihat dia lebih dari 1, lalu kita probe examnya kita pilih yang multigas. Kita pilih yang multigas. Nah, kalau kita pilih yang multigas, nanti pada saat kita melakukan pengukuran, measurement di sini, ya, di sini ada fetal 1. Fetal 1, ya GS1, CRL1, BPD1, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita hilangkan juga, yang penting-penting saja yang bisa kita pilih, boleh. Nah, kalau untuk misalnya di sini kita BPD1 kita ukur, BPD1 misalnya di sini. Oke. Nah, untuk BPD2-nya gimana? Kita ke kotak samping kiri ini, kita tekan sini, fetal 1 kita tekan, kita pindah ke fetal 2. Fetal 2, kita pilih BPD2. BPD2 misalnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita menggunakan multigas ini, ada BPD1, ada BPD2, pada saat nanti kita report, kita bisa lihat. Ya, di sini ada fetus 1, ya. Ini fetus 1, hasilnya ini. Nanti di fetus 2 hasilnya yang ini. Ya. Ini fetus 2. Jadi kita nanti juga bisa melihat di gambarnya. Oh, belum di-save sama kita gambarnya tadi ya. Kita save dulu. Save. Ya. Pilih yang ini. Ya, jadi seperti ini. Nanti di reportnya akan tampil fetus 1, ya, fetus 2, ya, gambarnya ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Dokter, Bu Dokter. Tadi kita sudah 2 tema kita bahas tentang setup dan mengukur pasien kembar. Gimana, ada pertanyaan? Pak, Ya. izin Pak bertanya Pak. Saya Pak, perkenalkan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Emida Pak, saya dari Kabupaten Kerinci Pak. Ya. Yang tadi Pak, yang itu pemeriksaan Gameli Pak, janin Gameli kan dari BPD1 untuk yang berpindah ke BPD2 itu yang di mananya Pak, ini yang ditekan Pak. Oke. Yuk. Jadi, Terima kasih Pak. terima kasih Bu Dokter. Yuk. Kita keluar dulu dari sini ya. Kita ke New ID dulu aja, biar baru. New ID, yes. Ya. Ini kita kosong nih ya. Kita kosong. Kita coba mengukur kan. Kita coba mengukur. Ternyata kita lihat
kita ngelihat tuh ada dua janin. Setelah kita melihat ada lebih dari satu janin, ya kita di proof exam-nya, ya proof exam ini kita tekan, ya kita pilih yang multi gas. Ya, jadi kita nggak milih lagi trimester 1 atau 2 dan 3, tapi kita pilih multi gas. Ya, setelah kita pilih multi gas, ya kita ukur nih. Kita ukur, ya kita bisa melihat ada apa BPD biasanya. Oke, kita ke ini dulu ya, ke stop dulu. Stop. Ya, sebagian besar seperti ini Bu Dokter. Kalau kita biasanya kalau apa namanya melihat pasien kembar itu, ya, jadi BPD itu rata-rata kalau posisinya sudah apa namanya sudah di bawah seperti ini, kalau posisinya di atas kepalanya seperti itu ya atau atas bawah. Tapi yang nomor 3 ini persentasenya sedikit kecil sekali. Jadi yang paling banyak yang paling kanan. Yang ya terus kita cara ngukurnya kita freeze. Saya kembali lagi ya, stop. Saya kembali dulu. Saya kembali dulu ke oke. Ya. Ya, jadi pertama kita freeze dulu. Setelah kita menemukan apa BPD, kita freeze, ya, kita freeze, measurement, ya, measurement. Nah, karena kita sudah milih multi gas, kita kan sudah milih multi gas nih di sebelah kanan ada bacaan tuh, sebelah kanan atas pojok kanan multi gas kita sudah. Makanya setiap kali kita menekan tombol meas atau measurement ini, dia akan tampil fetal 1 di sini, di obstetrik ini fetal 1. Fetal 1 ini kita pilih aja BPD 1. Pilih BPD 1, kita ukur. Misalnya kita dapat BPD-nya satunya di sebelah sini, sebelah kanan. Ya. Terus kita ukur ini. Nah, setelah dapat BPD 1, kita kan akan lari ke BPD 2, Bu ya. BPD 2. Nah, di sini bisa langsung kita ukur di sini, cuman ini kita ganti dulu fetal 1-nya. Fetal 1, kita kembali ya. Kursornya ke fetal 1 kita tekan. Masuk ke fetal 2. BPD 2. Ya. Jadi selalu ingat berganti dari fetal 1 ke fetal 2. BPD 2. Ya, seperti itu ya Bu Dokter ya. Nanti pada saat kita tekan report, ini kita save dulu. Pada saat kita tekan report, yang tampil di sini BPD 1, HC1. Ya. Yang tampil di sini juga usianya ya 13 minggu 2 hari. Ya, estimasinya tanggal 6 bulan 1 tahun 2025. Ini di fetus 1. Nah, kalau di fetus 2 aja kita lihat. Ya. Di fetus 2, BPD 2 dan HC2. Ini nilainya. Nanti kalau kita tambahin gambar, picture di sini, tambahin. Ya, masukin, masuk. Kita lihat print reviewnya. Ya, seperti ini Bu Dokter. Gimana Bu Dokter? Jelas?
Jelas, Eh, Pak. ya, ini Terima kasih nanti ini banyak, kan Pak. direkam. Nanti setelah direkam nanti saya minta tolong admin Gerai Ismaya suruh kirim ke Bu Dokter ya atau ke semua peserta di hari ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Dokter, sama-sama Bu Dokter. Ada lagi pertanyaan? Ya, sekali lagi setup. Setup ini tadi kita sudah setup tentang pengukuran-pengukuran. Nah, sekarang ada lagi kita di setup ini, setup, ya, measurement setup, ya, measurement setup. Sini ada advance, kembali. Ya, sekali lagi, kalau tadi yang kita kurangi adalah yang Fatal General, ya. Jadi Fatal General ini hanya ada BPD, AC, dan FL. Nanti di sini juga bisa nih di apa trimester satunya ini kita bisa kurangin juga. Yang mau kita ukur yang mana aja nih? GS, YS, CRL. Yang lain nggak usah. Bisa juga. Ya, sama aja. Yang lain juga seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pengaturan di sistem pengukuran, kita juga bisa di sistem pemeriksaan, examination setup. Sini juga kita bisa rubah. Contoh, di sini saya tulis trimester 1. Ya, sebenarnya tadinya di sini adalah 1T. Nanti kalau di tempatnya Bu Dokter dan Pak Dokter masih tertulis 1T, itu ganti aja trimester 1. Lebih umum kita apa menyebutnya ini trimester 1. Kalau di sini juga boleh kita rubah nih, kita klik aja sini 23 nih kita klik. Sorry. Ini sudah warna biru ini. Ya kita edit di sini. Ada edit. Edit, rename aja. Di 23 kita rename aja sini. Trimester 23. Oke, rename. Exit. Ya. Sekarang namanya jadi trimester 1, trimester 2 dan 3. Multigas juga nih kita bisa ganti ya. Apa? Duh. Edit. Multigas di sini kita ganti apa? Bayi kembar. Ya. Jadi pada saat kita pilih proof atau exam, ya, proof atau exam ini kita tekan, pilihannya adalah sekarang jadi trimester 1, trimester 2 atau 3, dan bayi kembar. Bisa ya Pak Dokter, Bu Dokter untuk merubahnya supaya menggunakan bahasa yang kita biasa gunakan sehari-hari atau yang umum kita gunakan. Ya, tadi setup dan bayi kembar. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, itu bagaimana cara membuat perekaman. Cara membuat perekaman, kita pastikan dulu destinasi atau tempat penyimpanan kita. Ya, destinasi atau tempat penyimpanan kita di sini ada tombol disk, ya. Tombol disk kita tekan. Nah, di sini ada namanya posisi penyimpanan. Ini kita centang di sini, kita cek
disk di E. Di sini ada beberapa ya. Kalau kita browse ya, ada C, D dan E. Pastikan kita di E. Kenapa? Karena di C ini isinya adalah softwarenya USG. Sementara di D adalah backup-nya. Ya, di C ini biasa data-data kita masukin di E semua. Ya. Kita pilih E, oke. Ya, seperti ini. E, ya, kita pilih buat penyimpanannya. Nah, di sini ada save. Save di sini kalau kita menekan tombol save. Kita menekan tombol save ini yang tersimpan adalah gambar. Nah, terus ada K1, K2. K1 berarti 1 di sini ya. Angka 1 di sini di tombol. Ini untuk apa? Untuk film. Sementara K2 ya, angka 2 tombol 2 ini untuk kita menyimpan DVR. Bedanya save film sama DVR, ya save film ini itu tergantung apa frame yang kita buat. Kalau DVR ini tergantung dari waktu yang kita setting. Kalau frame yang kita buat 200 berarti 200 frame paling banyak maksimal. Tapi kalau di VR tergantung dari waktu yang kita setting. 20 detik 20 detik, 30 detik 30 detik, 1 menit 1 menit seperti itu. Oke. Nah, open type-nya yang default-nya kita image saja, bukan film ya. Di sini ada image setup. Nah, di sini scene length 200 frame. Nah, 200 frame ini, jadi pada saat kita tekan freeze, sebenarnya kita menekan 200 gambar. Nah, 200 gambar ini bisa pilih per frame, atau kalau kita sudah menekan K1 ini, dia akan dalam bentuk film. Bisa di-play dalam bentuk film. Sepanjang 200 frame ini. Bisa kita rubah? Bisa. Kita rubah misalnya di sini berapa? 300 misalnya. 300 frame, seperti itu. Nah, sementara di VR-nya ini, yang tadi, yang K2, ya, di VR ini, kita setting di sini 1 menit. Atau 60 detik. Nah, jika ini sudah kita setting semuanya, ya udah kita keluar aja. Kita keluar saja. Oke? Kita unfreeze. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kita scan. Ya. Kita scan. Loh. Pakai objek biar bagus. Ya, kita scan. Kalau kita tekan save, ya, kita tekan save. Sebenarnya kan ada berapa? Ada 300 frame. Nah, kita bisa geser kursornya, ya. Ini gambar kelima, ya. Gambar ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai ke 300 gambar. Ya. Jadi ada 300 gambar, mana yang kita pilih? Seandainya gambar yang ke-44 ini yang kita pilih, kita save aja. Kita save, seperti itu. Terus kita bisa mau pilih gambar yang lain, boleh gambar yang lain. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita tadi tekannya 1, ya, tekannya 1, dia dalam bentuk film. Tes. Ya. Ini kita scan, ya. Kita scan, tapi kita tidak menekan tombol save. Kita menekan tombol 1. Kita tekan tombol 1. Ya, save. Ya. Dia merekam sebanyak 300 gambar. Ini kalau kita play, sini kita play,
Ini kan bentuknya scene. Sementara yang tadi gambar, ini scene bentuknya yang sudah kita save. Seandainya kita play dengan menekan tombol scene di sini, cinema, kita tekan, dia akan play. Lihat, dia akan jalan, ya. Dia akan jalan, kita terus ulang lagi seperti itu. Untuk memberikan tekan scene lagi. Jadi di sini kita bisa menyimpan gambar dan film. Nah, kalau di VR tadi gimana di VR? Kalau di VR, tombol 2. Tadi kita udah setting di tombol 2 untuk di VR. Ya, bedanya kalau scene ini dia sudah merekam. Scene dia sudah merekam, tapi kalau di VR dia belum merekam sebelum kita tekan tombol 2. Kita tekan tombol 2, dia baru mulai merekam. Nah, kalau bedanya scene, kalau scene tadi begitu kita angkat dia akan mati, tapi begitu kalau yang di VR kita angkat dia tetap merekam. Dia tetap merekam ya. Dia tetap merekam. Kita tampilkan lagi dia melanjutkan perekaman terus. Sampai berapa? Sampai 1 menit atau 60 detik. Ya, sekarang baru ke 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita mau meng-cancel, kelamaan, tekan lagi aja 2, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti di sini, kita lihat di sini, AVI. Ya, berarti di VR. Kalau yang ini, scene. Gula normal, yang bawahnya fungsi ginjal juga masih bagus nih, air kencingnya nih. Tuh ada bakteri, ada. Jadi ISK, infeksi saluran kuning. Gulanya bagus ya Bu Mas. Ya, bagaimana Bu Dokter? Pak Dokter sudah bisa ditangkap cara membuat rekaman video? Memang perekaman video ini tidak wajib ya. Beberapa pasien memang banyak yang minta pada saat dia diperiksa, disampaikanlah sama si pasien itu, kalau di sana kok saya bisa dapat dalam bentuk film ya? Ya kita juga bisa dalam bentuk film, kita kasih aja nanti kalau mau dibikin filmnya. Nah, bagaimana sih cara mau mentransfer film ini ke pasien? Ya di sini kita cek pasien di sini dengan ID 602 ya, 24 11 26 2602. Kita coba cek di arsip atau archive. Di sini ada arsip atau archive. Ya. Saya kecilin dulu. Ya, di sini ada arsip ya atau archive, kita tekan. ID di sini tahunnya 2004. 2024 atau 2004. Ya, di sini bulannya bulan 11. Tanggalnya tanggal 26. Di sini pasien yang kedua. Pasien yang kedua ya. Sini kita send. Send ya. Kalau kita punya flash disk, kita transfer ke flash disk. Ya. Kita sambung ke USB port yang ada di samping kiri dari alat. Jadi ada di samping kiri dari alat. Ya, atau apapun nanti kita browse di sini. Kita cek di komputer sini. Komputer kita cek. Ya, ternyata yang terhubung di sini hanya C, D, dan E. Belum ada flash disk yang tersambung. Nah, kalau sudah ada flash disk yang tersambung, kita tinggal diklik aja, ya, klik, tinggal send, seperti itu. Jadi seperti ini misalnya nih, ini adalah
Nah, sini kita tinggal oke aja. Ya, oke. Terus kita tinggal send. Perhatikan, ini alat sedang bekerja, sedang mengkonvert data USG ke data yang bisa dibuka nantinya di apa namanya handphone ataupun di komputer. Ya, sini sudah transmission complete, artinya sudah selesai. Ya, kita bisa keluar seperti itu. Nanti data itulah yang nanti bisa dibuka di apa namanya handphone maupun di komputer. Coba kita lihat di sini. Ya, ini datanya ya. Tanggal 2024 bulan 11 tanggalnya 26 ini di datanya. Ya. Ini tadi datanya ya. Ada reportnya juga. Ya, ini ada gambar-gambarnya. Coba kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Reportnya juga bisa kita lihat. Ini dibuka di komputer lain ya, bukan di USG-nya. Nah, seperti ini. Dalam bentuk PDF. Ada pertanyaan, Pak Dokter, Bu Dokter, tentang pembuatan film? Mohon izin Pak. Ya. Kami dari Puskesmas JT1 Pak. Hmm. Masih tentang setting tadi. Jadi alat kami itu untuk pengukuran trimester 1 itu tidak keluar DJJ-nya ketika di-report. Itu bagaimana ya Pak? Di report tidak keluar di JJ ya, di report ya. Tapi Iya, di gambar kelihatan ada Bu di gambar. Ada, tapi kalau ditampilkan di report itu tidak ada. Oke. Kita cek. Ya, kita pilihnya tadi di trimester 1 Bu ya. Trimester 1. Sini kita DJJ pakai emot atau pakai Doppler Bu? Pakai PW Bu?
Bu Dokter, Wait. PGPW ya. Oke, PGPW. Ini kita coba measurement. Fatal heart rate misalnya. Kita cek report. Di sini nggak ada ya Bu ya? Di sudut sebelah kanan ini maksudnya Ibu kan nggak ada ya? Nggak ada. Di sebelah kanan sini ya? Iya Pak, nggak ada. Oke. Hmm. Ini saya buat semirip mungkin dengan yang ada di tempat Ibu ya. Jadi Iya. film preview. Hmm. Nah, ini Bu ya. Jadi Ibu dapat apa namanya pengukuran yang lain dapat tertulis hanya heart rate saja nggak ukur Bu ya. Iya Pak, Nah, nah untuk yang apa namanya untuk yang trimester 2 3 bisa Bu ya muncul Pak. muncul. Oke. Ini di setting
Nah, kebetulan sekali samaan nih punyanya ibu dengan punya saya ini. Kebetulan sekali Bu, samaan Bu, punya ibu dengan punya saya samaan di sini karena nggak ada atlet ya, beda dengan yang apa namanya buat semester 2 3. Persis sekali Bu, masalahnya Bu dengan yang ada di sini Bu. Ibu saya note dulu Bu ya, pertanyaan Ibu ya, kebetulan karena kasus yang di Ibu tuh sama di USG saya ini Bu. Oh ya Pak. Nah, saya note ya nanti saya catat aja di puskesmas mana Bu? Puskesmas Jati 1 Bantul. Jati 1 Bantul ya. Oke. Ya, saya note aja Bu ya, kebetulan sama, jadi saya tidak bisa mendemonstrasikan, harus di apa recovery ya, dulu alatnya. Arsip dari yang satu urus. Ya. Jadi Pak Dokter, Bu Dokter, apabila menemukan hal yang seperti ini, itu ada metode namanya recovery. Ya, recovery ini kita bisa menggunakan flash disk atau kita bisa menggunakan apa namanya keyboard. Kita masuk ke recovery dulu. Kita sini ganti share screen, ganti share screen. Oke. Ya, jadi di sini ada cara merecovery dengan keyboard. Ya, kita cari dulu keyboard yang apa namanya sambungannya menggunakan USB, sistem connectionnya. Ya, selanjutnya kita dalam kondisi mati nih kita hidupkan alat, lalu kita tekan F11 berkali-kali. Jadi sekali lagi tutorialnya yang pertama sambungkan keyboard pada alat USG. Ya. Sebaiknya menggunakan power supply untuk daya USG-nya. Kenapa? Karena kalau menggunakan baterai takutnya di tengah jalan baterainya habis sehingga apa namanya kita harus mengulang kembali. Yang ketiga, hidupkan alat dengan menekan tombol on pada USG. Nah, pada saat kita bukan pada saat, setelah kita menghidupkan alat USG, ya pastikan kita menekan F11 pada keyboard berkali-kali, kurang lebih 2 sampai 5 kali. Ya, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Nah, nanti pada layar ada tampil pilihan tuh, ada backup atau recovery. Jadi ada pilihan 1 dan 2. Pilih yang nomor 1 itu recovery. Tekan enter. Setelah tekan recovery,
ya, dia akan tampil pada layar seperti ini. Jadi saya ulangi, sambung ya, sambung dulu keyboardnya, setelah itu hidupkan dan pastikan kita menekan F11 nih setelah kita hidupkan berkali-kali 2 sampai 5 kali. Nanti akan tampil pada layar pilihan 1 recovery, 2 backup, pilih yang 1 recovery. Setelah kita pilih 1 recovery akan tampil gambar seperti ini pada layar. Lihat, di sini ada dari 0% sampai 100%. Nanti kalau sudah 100% atau mendekati 100%, biasanya layar langsung gelap. Pada saat layar gelap, sudah biarkan saja. Nanti dia akan hidup normal seperti semula. Ya, jadi sekali lagi kasusnya tadi kasusnya yang dari Jati 1 Bantul persis dengan USG yang ada sekarang pada saya. Caranya adalah dengan dengan melakukan recovery, baik dengan flash disk maupun dengan keyboard. Ya, jadi iya Pak, iya ada training ya. Ya, jadi yang pertama itu tadi dengan keyboard, yang kedua adalah dengan flash disk. Nah, untuk dengan flash disk kita sudah kirimkan bersamaan dengan alat itu 2 buah flash disk, 1 flash disk yang putih, 1 flash disknya adalah flash disk umum. Sudah kita bedakan untuk yang flash disk recovery itu dengan flash disk khusus seperti sebentar. Ya. Jadi kita kirimkan flash disk seperti ini ya. Ini adalah flash disk recovery. Jadi kita gunakan pada saat kita menemukan masalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter, di mana heart rate-nya tidak keluar pada saat kita melakukan report. Nah, caranya alat ini harus dalam keadaan mati. Alat ini harus dalam keadaan mati. Kita sambungkan flash disk ini. Kita sambungkan flash disk ini di USB port, ya, seperti ini. Ya, kita sambungkan. Ya, setelah itu kita hidupkan alatnya. Kita hidupkan alatnya dan dia akan sama seperti pada saat keyboard. Dia akan seperti ini tampilannya. Biarkan dia sampai 100%. Kalau tadi pada saat pada saat kita menggunakan keyboard, dia akan hidup dengan normal. Kalau dengan flash disk pada saat dia mencapai 100%, dia akan mati. Setelah itu jangan lupa dicabut flash disknya. Ya. Jadi jangan lupa di sini lepas flash disk jika sudah mencapai 100% atau mendekati 100% atau layar dalam keadaan gelap. Ya. Sekarang Bu Dokter punya flash disk atau gimana Bu Dokter di sana? Belum ngecek, Pak. Belum cek ya. Kalau nggak ada flash disknya, kita bisa menggunakan keyboard Bu Dokter. Itu flash disknya harus khusus. Ya, flash disknya sengaja kita kasih seperti ini, warna putih. Warna putih gambar bunga. Ini isinya adalah software recovery. Ya, nanti kami cek, Pak. Ya. Ada enggak Atau barangnya? kalau tidak ada, bisa pakai keyboard. Nanti telepon aja kami, Bu. Telepon kami untuk tutorialnya bagaimana melakukan recovery dengan menggunakan keyboard. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Sampaikan saja kalau memang ada masalah, karena
apa namanya, kita sudah memiliki kalau di apa pengobatan ini obat dewa gitu ya, obat dewa berupa flash disk, nah ini untuk bisa merecovery apapun masalahnya. Sebatas itu masalah software, kita bisa menggunakan flash disk ini atau yang tadi keyboard tadi itu. Ya, gimana? Terima kasih. Kita lanjut. Lanjut ya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu yang sampai kepada kami adalah tentang grafik. Karena memang sangat membantu dalam hal melihat tumbuh kembang janin dengan membaca dari grafik tersebut. Share screen yang tadi. Ya, di sini kita coba cek ada beberapa arsip di sini. Kita pilih misalnya siapa? Movima. Nggak ada. Nggak ada datanya di sini. Oh, nggak ada datanya. Kita nggak punya data di sini. Coba. Ya, misalnya yang ini aja ya. Di sini kita sudah mendapatkan gambar. Ya, kita sudah mendapatkan gambar. Ya, kita ingin melihat semuanya. Kita pilih all. Ya, kita coba cek report. Ya, cek report. Ini kita pilih chart di sini Bu, ada chart. Ya, chart. Kita tekan sini. Nah, ini chart yang kita buat. Nah, di sini ada dua gambar, ya, ada dua gambar. Yang L itu berdasarkan LMP, berdasarkan perhitungan HPHT kita. Sementara yang bawah, yang A ini adalah berdasarkan pengukuran. Ya, nah di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa melihat dua atau berapa? 4. Kalau melihat 4 berarti 2 kali 2 di sini kita lihat sini, 2 kali 2. Sementara di sini BPD, di sini HC, di sini BPD, di sini BPD. Ya, di sini apa protokolnya? Kalau kita mau pakai protokol headlock, kita pilih headlock, ya samakan headlock, samakan di sini headlock juga. Headlock. Nah, kita pilih misalnya ini sama-sama BPD ya. Ini BPD, ini BPD. Buat apa ya? Sama ya.
Yang satu Vetus 1, satu Vetus 1 juga, ini masukin Vetus 2 aja untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan antara Vetus 1 sama Vetus 2. Yang Vetus 1 26,34 mili, yang Vetus 2-nya 25,31 mili. Nah, untuk usianya ini kan bisa berubah-ubah. Caranya untuk yang ingin tahu usia yang benar, ini kita tarik ke sini, ke yang titik hijau sini. Titik hijau di sini. Ya, itu 13 minggu, 13 minggu ya, 13 minggu. Nah, yang ini sama kita tarik dari hijau. Ya. Di sini BPD Vetus 1 sama BPD Vetus 2. Nah, yang satunya lagi kita pilih AC ya. Di sini jangan HC, AC. Oh, enggak ada. Kita pilih HC ya. HC, di sini HC juga. AC, sini Vetus 2. Seperti itu. Jadi sini kita bisa print screen. Oke. Nanti kita bisa masukkan juga ke gambar kita. Seperti itu. Sehingga di print preview nanti kita dapat gambar seperti ini. Satu buah dalam bentuk grafik, satu buah gambar aslinya. Seperti itu. Gimana Bu Dokter, Pak Dokter ada pertanyaan? Ya, saya rasa apa namanya jarang sekali ini ditanyakan, tapi ada beberapa yang menanyakan grafik ini membantu kita dalam memudahkan membaca tumbuh kembang dari janin. Seperti itu. Ya, jadi beberapa apa tema yang apa menjadi pilihan dari tim Gerai Semaya terhadap pertanyaan-pertanyaan selama 1 bulan terakhir adalah seperti yang tadi saya sampaikan, di mana tentang setup kita bisa melakukan apapun. Yang kedua adalah tentang mengukur bayi kembar. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana cara merekam film. Dan yang keempat adalah tentang grafik. Tadi juga ada tambahan untuk melakukan recovery. Sekali lagi, perkara software itu bisa kita selesaikan dengan merecovery alat. Caranya bisa menggunakan keyboard atau kita bisa menggunakan flash disk. Seperti itu. Ya, Pak Dokter, Bu Dokter, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pertemuan kita hari ini. Tidak bosan-bosannya kami akan terus menyampaikan materi-materi yang kami rangkum dari pertanyaan-pertanyaan 1 bulan terakhir. Seandainya semakin berkurang pertanyaan-pertanyaan, tentunya kami juga tidak menunda ya, apa namanya pemberian materi seperti kemarin.
kami tidak melakukan pertemuan seperti ini karena minim sekali pertanyaan, hanya 1 buah pertanyaan dari 3 atau 4 tempat. Jadi pertanyaan itu hanya 1 mengenai apa namanya grafik. Tapi di awal November mulai itu ada pertanyaan-pertanyaan kembali tentang bayi kembar, tentang apa namanya setup. Nah, kedepannya silakan dieksplor saja. Barangkali ada ditemukan pertanyaan-pertanyaan, sampaikan saja ke apa ke hotline service kami biar nanti kita bahas sama di pertemuan di bulan Desember. Itu aja dari kami, Bu Dokter, Pak Dokter. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Pak Dokter, Bu Dokter atas partisipasinya. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya baik buat saya pribadi maupun juga buat Pak Dokter dan Bu Dokter. Dan kami ucapkan Amin. juga terima kasih atas kepercayaan dari Pak Dokter, Bu Dokter terhadap pemakaian penggunaan alat USG kami. Akhirul kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi Makasih Pak wabarakatuh. Roni. Ya, Makasih, ya. Pak. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Ya, Kami Pak. close ya. Ya, Pak. Makasih, Ah, Pak. Ya nanti ini ada rekaman, nanti akan saya kasih ke admin supaya dikirimkan rekaman ini. Ya, terima kasih.